Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, pada kesempatan kali ini Ahans akan membahas tentang keistimewaan malam Lailatul Qadar, serta rahasia dan hikmah malam 1000 bulan tersebut. Malam Lailatul Qadar adalah malam turunnya ayat-ayat pertama Al-Quran kepada junjungan alam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam. Malam tersebut malam pertama turunnya wahyu. Pada video kali ini, saya akan menerangkan tanda-tanda keistimewaan malam Lailatul Qadar, serta betapa banyaknya rahasia dan hikmah di balik malam 1000 bulan tersebut. Umat Muslim pasti ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, oleh karena itu umat Muslim berlomba-lomba untuk beribadah dan memanjatkan doa kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Meskipun tidak semua orang berkesempatan untuk mendapatkan kemuliaan pada malam Lailatul Qadar, ada baiknya kita terus tetap berusaha mencapai malam yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut. Meski waktunya tidak diketahui, namun Rasulullah selalu fokus beribadah selama bulan Ramadan dan semakin meningkatkan kehusyukan ibadahnya pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Agar kita mendapatkan malam yang disebut 1000 bulan. Aisyah pernah menyampaikan jika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir bulan Ramadan memilih fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut beribadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada saat malam Lailatul Qadar pertama atau diturunkannya Al-Quran, Rasulullah tengah menyendiri di Gua Hira. Ketika jiwa Rasulullah telah mencapai kesuciannya, turunlah malaikat Jibril ke bumi. Jibril menampakkan diri di depan Rasulullah dan menyampaikan sebuah ayat yaitu, Iqra, yang berarti membaca. Setelah menerima wahyu pertama yang disampaikan oleh malaikat Jibril, malam itulah terjadinya Lailatul Qadar yang pertama. Pada saat itulah perubahan besar terjadi dalam hidup Rasulullah dan perjalanan hidup manusia, terutama umat Islam. Selain malam Lailatul Qadar pertama, masih ada kisah lain yang terkait dengan malam Lailatul Qadar yang penuh berkah tersebut. Ketika suatu malam di 10 hari Ramadan, Rasulullah mendirikan sholat bersama para sahabatnya. Setelah sholat, Rasulullah pun mengangkat kedua tangannya dan berdoa kepada Allah. Para sahabat pun mulai mengikuti Rasulullah untuk mengangkat kedua tangannya dan mengamini doa-doa yang dipanjatkan Rasulullah. Di saat Rasulullah dan para sahabatnya sedang beribadah, langit terlihat mendung dan tidak ada bintang. Lalu orang-orang yang berada di dalam masjid pun merasakan angin yang berhembus. Di saat Rasulullah dan para sahabat bersujud, tiba-tiba hujan pun turun dengan deras. Masjid pun dibanjiri dengan air hujan, karena masjid tersebut tidak memiliki atap. Salah seorang sahabat melihat hal tersebut, dan berpikir untuk membatalkan sholat dan lari dari saf untuk berteduh di tempat lain. Namun, niat tersebut pun dibatalkannya, karena dia melihat Rasulullah dan para sahabat lainnya tetap bersujud dengan khusyuk. Dan tidak bergerak untuk lari dari saf tersebut. Selang berjalannya waktu hujan pun tak mau berhenti. Justru malah semakin deras dan menggenangi masjid, serta membasahi tubuh Rasulullah dan para sahabat. Walaupun dalam keadaan basah kuyup, Rasulullah dan para sahabat tidak beranjak sama sekali dari sujudnya. Pada saat itu ternyata Rasulullah tengah masuk ke dalam suatu alam yang terlihat sangat menakjubkan dan diiringi oleh cahaya ilahi. Karena hal itulah mengapa Rasulullah tidak beranjak dari sujudnya. Rasulullah melihat keindahan yang sangat luar biasa. Beliau takut tak bisa menyaksikan keindahan tersebut apabila memilih untuk berpaling dari sujud dan memilih berpindah tempat untuk berteduh. Ketika Rasulullah kuat terhadap guyuran hujan dengan terus bersujud, ada beberapa sahabat yang merasa tidak kuat dan menggigil kedinginan. Dan ketika Rasulullah mengangkat kepala dan mengakhiri sholatnya, hujan pun berhenti. Ketika salah seorang sahabat Rasulullah, Anas bin Malik ingin mengambilkan pakaian kering untuk Rasulullah. Namun Rasulullah berkata, "Wahai Anas bin Malik, janganlah engkau mengambilkan sesuatu untukku, biarkanlah kita sama-sama basah, nanti juga pakaian kita akan kering dengan sendirinya." Ketika selesai salat, Rasulullah pun menceritakan pengalaman menakjubkannya ketika bersujud. Bahwa Rasulullah melihat para malaikat di bawah pimpinan malaikat Jibril sedang menuruni bumi dengan keindahan bentuk aslinya. Para malaikat pun berbaris rapi dengan diiringi gemuruh tasbih dan tahmid.
Alam semesta pun dipenuhi cahaya yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh mata manusia dan tertangkap mata. Sejarah diturunkannya Lailatul Qadar penting diketahui umat muslim, mengingat bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Dalam satu hadis dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, carilah Lailatul Qadar pada malam 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ciri-ciri malam Lailatul Qadar salah satunya adalah cahaya matahari pagi terlihat redup, karena malaikat-malaikat turun dari langit ke bumi, hingga cahayanya mengalahkan cahaya matahari. Ciri berikut malam Lailatul Qadar yang lain adalah malam itu dipenuhi dengan ketenangan. Ciri-ciri tersebut sebetulnya dijelaskan pula dari salah satu riwayat dari Ubadah bin Samit dalam tafsir Ibnu Katsir. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam itu, karena berharap keutamaannya, maka sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan malam itu adalah pada malam ganjil, yaitu ke-29, 27, 25, 23 atau malam terakhir di bulan Ramadan. Dan Rasulullah bersabda, sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah malam cerah, terang, seolah-olah ada bulan. Malam yang tenang dan tentram. Tidak dingin dan tidak pula panas. Pada malam itu tidak dihalalkan dilemparnya bintang sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi itu. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan malam Lailatul Qadar terkandung dalam sejumlah Al-Quran maupun hadis. Salah satunya dalam surah Al-Qadar ayat 1-5, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan Jibril dengan izin Allah Tuhan mereka untuk membawa segala urusan. Selamatlah malam itu hingga terbit fajar. Di samping itu, surah Ad-Duhan ayat 3-4 juga menjelaskan malam Lailatul Qadar sebagai malam yang penuh keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Bahkan, orang yang beribadah pada malam Lailatul Qadar akan diberi ganjaran berupa ampunan dosa terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang pada malam Lailatul Qadar mengerjakan ibadah dan berdoa dengan penuh keimanan yang dipersembahkan semata-mata untuk Allah, akan diampuni dari segala dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Dengan keutamaan malam Lailatul Qadar ini, tidak mengherankan bila umat muslim berharap akan mendapatkan kemuliaannya. Tentunya, hal ini juga perlu didasari dengan pengetahuan tentang ciri-ciri malam Lailatul Qadar yang telah dijelaskan. Demikian pembahasan tentang malam yang penuh hikmah tersebut. Jangan lupa subscribe channel Ahans agar terus menyiarkan kebaikan tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.